Puluhan anggota BPD yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional DPC Kabupaten Nganjuk menggelar hearing dengan DPRD Kabupaten Nganjuk. Hearing yang digelar di ruang Garuda DPRD Kabupaten Nganjuk ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Nganjuk Tati Teru Cahyono dan dipimpin oleh Mas Hudi, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk. Hearing yang digelar dalam rangka menyampaikan arah kebijakan dan rencana kegiatan DPC Appenas Kabupaten Nganjuk ini membahas berbagai materi dalam upaya mengurai dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang sering muncul antara pemerintah desa dengan BPD di desa-desa di Kabupaten Nganjuk. Ketua Appenas DPC Kabupaten Nganjuk Jarod Cahyadi mengungkapkan para anggota BPD saat ini tengah berupaya mendorong pemerintah desa lebih transparan untuk kemajuan dalam pembangunan yang memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat desa. Untuk menunjang hal tersebut, Appenas mengusulkan para anggota BPD mempunyai ruang dan fasilitas sendiri di pemerintahan desa agar tugas dan fungsinya bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Appenas juga mengusulkan kenaikan honor untuk anggota BPD sesuai tugas dan kapasitasnya di pemerintahan desa. Kita membentuk Appenas. Alhamdulillah Appenas itu dibentuk sebagai wadah BPD yang tujuannya untuk Appenas adalah satu, bagaimana bisa meningkatkan kapasitas BPD. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dengan kepala desa yang mempunyai asosiasinya, dengan BPD ke perangkat desa yang mempunyai asosiasinya, dan dengan BPD sendiri itu bisa menjalin suatu kerjasama yang baik oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian bahwa desa itu akan bisa maju manakala kepala desa, perangkat desa, dan BPD menjadikan satu sinkron yang mengakibatkan BPD atau desa itu akan jauh lebih maju. Artinya 300 itu Bapak kurang atau tidak? Ya, secara tugas kami memang kami meminta bahwa 300 itu harus kita tambah minimal lah separuh daripada seltap yang diberikan oleh kepala desa atau perangkat desa. Tambahan itu ada aturan di undang-undang? Itu akan diatur oleh peraturan bupati. Nah, tambahnya akan diatur oleh bupati. Meminta bupati untuk membuat peraturan itu? Betul. Nanti kita akan hearing kepada bupati juga bagaimana tunjangan BPD itu bisa ditingkatkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Karena BPD sangat pedas sudah tugasnya. Sementara itu, Tati Teru Cahyono, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk menjelaskan, pada umumnya anggota BPD menginginkan lebih berperan aktif dalam pemerintahan desa, terutama untuk mendorong pemerintah desa lebih transparan, maju dan semakin memberi manfaat bagi masyarakat. Pihaknya berharap dengan mengoptimalkan APBD, pemerintah desa dapat lebih memperhatikan insentif para anggota BPD. Terkait dengan materi, kita sepenuhnya percayakan kepada Komisi 1 yang membidangi. Apapun hasilnya nanti, saya selaku Ketua DPRD akan menindaklanjuti sesuai dengan hasil rekomendasi rapat hearing pada hari ini. Secara umum sikap dari Dewan ketika ada keluhan masyarakat ini bagaimana? Pertama, itu memang mekanisme dan prosedur. Ketika ada aduan-aduan, nanti akan kita disposisi kepada komisi-komisi yang membidangi. Apapun, baik perseorangan maupun lembaga. Ketika ada pengaduan-pengaduan di DPRD, karena kita juga akan ikut membantu setiap ada permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Nganjuk, baik itu perorangan maupun atas nama lembaga, kami akan menindaklanjuti. Pertama, langsung kita disposisi kepada komisi-komisi yang membidangi. Setelah itu akan dilakukan hearing. Dalam hearing nanti akan ada rekomendasi yang akan ditindaklanjuti. Itu baik dari DPRD maupun dari ke eksekutif, hasil keputusan hearing itu. Sehingga inilah bagian dari tata kelola pemerintah yang ada di Kabupaten Nganjuk, bahwa fungsi pengawasan DPRD nanti akan berjalan secara maksimal. Dari hearing tersebut, DPRD akan mengusulkan kepada komisi yang membidangi. Selanjutnya, hasil rekomendasi dari komisi yang membidangi tersebut akan segera ditindaklanjuti baik dari DPRD maupun dari eksekutif. Kalau desa ini nanti akan
Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News. Ada pemerintah daerah yang memang bisa